Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafiuddin. Kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang review dan tutorial Zoyi ZT703S yang bisa difungsikan sebagai osiloskop, multimeter, dan signal generator. Nah, sekarang kita tiba di bagian pengenalan mode osiloskop ya. Saya akan memulai dari melihat menu-menunya dari mode osiloskop. Nah, menu-menunya itu ada ini ya, menu untuk channel setting, kedua untuk menu untuk trigger setup, dan ini untuk menu-menu tambahan ya, menu-menu tambahan yang untuk osiloskop sendiri itu ini yang utamanya, yang ini adalah untuk tambahannya. Mungkin kalian bisa lihat-lihat sendiri di sini. Nanti saya akan menjelaskan sebagian dari ini. Untuk mengaktifkan menu, kita harus menekan tombol ini, sehingga yang tampilan awalnya seperti ini akan menjadi seperti ini. Ini kan hanya 4 ya, sedangkan tadi ini ada banyak. Nah, ini jika diklik panah ini atau ini akan berubah menjadi grup yang lain. Jadi misalkan sekarang ini, ketika diklik panah kanan menjadi ini, ketika ditekan panah kanan menjadi ini, ketika ditekan lagi panah kanan menjadi ini, ketika ditekan panah kiri menjadi ini. Ya, cara kerjanya seperti itu untuk menampilkan menu atau menavigasi menu. Nah, kita akan lanjut ya. Setelah pengenalan osiloskop, kita akan lanjut pada memeriksa probe. Saat menggunakan probe, untuk menghindari sengatan listrik, pastikan jari-jari Anda tetap berada di belakang kera pengaman pada badan probe. Jangan menyentuh bagian logam di atas bagian probe saat terhubung ke sumber tegangan tinggi. Tegangan yang diukur tidak boleh melebihi spesifikasi probe. Maksimum 150 volt untuk rentang 1 kali dan maksimum 300 volt untuk rentang 10 kali karena dapat merusak instrumen. Nah, jadi ketika kalian memegang ya, kalian jangan melewati kera di sini. Ini kan ada kayak kera gitu. Nah, itu jari kalian usahakan jangan sampai melewati ini karena di sini ada bagian logam. Dan ketika kalian sentuh pada arus AC tinggi, mungkin kalian bisa kesetrum. Jadi usahakan untuk memegangnya di bagian sini saja. Nah, untuk probe di sini itu ada rentang 1 kali dan ada rentang 10 kali. Ini bisa ini harus dirubah di sini ya. Di sini kan ada 1 kali dan 10 kali. Ini harus dirubah di sini. Selain itu, menunya ini yang 1 kali ini juga harus dirubah menjadi 1 kali atau 10 kali. Jadi merubahnya 2 ya, di menu juga di saklar probe ini. Kita akan lanjut di memeriksa probe. Saat menghubungkan probe ke osiloskop untuk pertama kalinya, disarankan untuk melakukan kalibrasi. Ikuti langkah-langkah berikut. 1. Nyalakan dan hubungkan terminal ke input sinyal. Masukkan gelombang persegi 4 volt per 1 kHz. Ini sebenarnya tidak 4 ya, karena saya coba itu hanya 2 volt 1 kHz. Setelah menghubungkan, tekan auto pada panel dan periksa status tampilan untuk gelombang cincin pertama. Jadi maksudnya hubungkan ke signal generator yang
ada pada bawaan osiloskop ini ya. Nah, lalu tampilan akan menjadi seperti ini. Jika tidak menjadi seperti ini, kemungkinan kalian harus menekan tombol auto ring sehingga tampilan akan seperti ini. Terus jika tampilannya gelombangnya kotak seperti ini berarti sudah bagus. Tapi jika tampilannya seperti ini atau seperti ini namanya overcompensation dan undercompensasi. Nah, saat ini undercompensasi ini kalian harus mensetelnya seperti ini ya. Jika bekerja dengan penyesuaian, Anda dapat menyesuaikan kapasitasi pada probe untuk mengubah status kompensasi. Alat penyesuaian adalah batang penyesuaian aksesoris yang disertai dengan probe batang penyesuaian dengan non-logam. Metode penyesuaian seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, jadi intinya di sini, jika terjadi overcompensation seperti ini atau undercompensation seperti ini, kalian harus mengubahnya dengan openg yang sudah disediakan oleh ini ya. Ini saya beli secara osiloskop sudah dapat openg ini. Jadi kalian harus ubah-ubah sampai tampilannya mendekati ini ya, tidak over atau under. Oke, sekarang setelah memeriksa probe, kita akan men-setting channel. Nah, untuk men-setting channel, pertama-tama kita harus menekan menu dulu ya, sehingga untuk pertama-tama kita harus menekan menu sehingga tampilan menu akan tampil seperti ini. Nah, kemudian ini tekan F1. Ini F1 ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Awalnya kan ini, terus berubah menjadi ini. Nah, kemudian kalian bisa tekan F1 untuk mengubah channel. Kalian bisa tekan F1 untuk merubah channel 1 dan channel 2. Pilih saluran yang perlu dikonfigurasi. Jadi jika kalian ingin mengkonfigurasi channel 1, kalian bisa merubah menuju ke channel 1. Jika kalian ingin mengkonfigurasi channel 2, kalian bisa memilih channel 2. Cara pilihnya ya tekan F1. Kemudian tekan F2 untuk membuka atau menutup. Jadi kan channel 1 dan channel 2 itu bisa diaktifkan. Nah, ketika kalian tekan F2, maka channel ini yang di sini akan mati, akan nyala mati jika tandanya on. Jika tandanya on, maka channel 1 akan mati, nyala. Kemudian jika ditekan F2 dan tandanya off, maka channel ini 1 akan mati. Begitu pula jika channel ini sedang berada di channel 2. Ketika tandanya on, maka channel 2 on. Jika tandanya off, maka channel 2 off. Kemudian untuk yang F3 itu untuk memilih kopling ya, bisa DC atau AC. Sedangkan yang F4 itu memilih probe seperti yang saya jelaskan tadi. Jika kali 10 ya kali 10, jika probe-nya kali 1 ya kali 1. Pengaturan ini harus sesuai dengan saklar rendaman probe osiloskop. Atur osiloskop ke X1 jika saklar X1 dan jika X10 maka saklar diatur ke X10 ya. Tentunya untuk penentuan X1 dan X10 itu juga tergantung tegangan yang kalian ukur ya. Jadi jika tegangannya kecil di bawah 150, kalian bisa gunakan ini.
Jika tegangannya lumayan besar, di bawah di atas 150, kalian harus gunakan ini ya. Nah, sekarang saatnya mengotomatiskan settingan. Jadi ini kan bisa otomatis ya, tidak perlu mengubah-ubah time per diff-nya, tidak perlu mengubah-ubah volt per diff-nya. Nah, saat menemukan bentuk gelombang yang tidak pasti selama proses pengukuran atau ingin menghindari pengaturan manual yang membosankan, tekan tombol auto. Osiloskop akan secara otomatis mengidentifikasi jenis bentuk gelombang sinus atau persegi, dan menyesuaikan dengan mode kontrol untuk menampilkan bentuk gelombang input secara akurat. Jadi biasanya kan kita mengubah-ubah time per diff-nya dan volt per diff-nya. Nah, kalau ditekan auto, maka ini akan berubah-ubah sendiri sampai tampilannya menjadi enak dipandang seperti ini. Biasanya kan kadang ada tampilannya terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, itu ketika tekan auto ring ini, maka tampilan akan menjadi gelombang yang enak dipandang seperti ini. Nah, sekarang kita akan melihat di sistem vertikalnya. Sistem vertikal itu merepresentasikan tegangan ya. Nah, sistem vertikal dapat digunakan untuk mengatur amplitude tegangan, ukuran skala, dan posisi gelombang. Nah, kemudian pengaturan skala tegangan vertikal, tekan tombol F1. Artinya kita sedang di dalam mode volt per time atau volt time per diff ya. Tekan tombol F1 untuk antarmuka osiloskop dengan memilih menu tegangan atau waktu. Gunakan tombol arah atas panah untuk meningkatkan pengaturan tegangan dan tombol arah bawah untuk menurunkan tegangan. Jadi di sini ya, ini kan ada tombol panah bawah atas. Nah, yang tombol panah bawah atas ini untuk menaikkan tegangan, sedangkan panah bawah ini untuk menurunkan tegangan jika kalian sedang berada di menu volt time. Nah, jika di menu volt time, nah sekarang jika ini pengaturan redaman probe X1, rentang penyesuaiannya antara 20 mV sampai 10 volt per diff. Jadi jika probe-nya 1, maka rentangnya itu antara 20 sampai 10 volt per diff ini ya, 20 mV sampai 10 volt per diff. Dan untuk jika probe 10 kali, maka ininya antara 200 mV sampai 100 volt per diff. Ini per diff ya, per diff itu per kotak. Jadi per kotak itu mewakili 100 volt. Dengan ini ada beberapa kotak ya, jadi ininya bisa lebih dari 100 volt karena per diff itu per kotak. Untuk posisi vertikal di menu move, atau kita bisa menekan F2 sehingga menunya berubah menjadi move. Kalian itu bisa merubah-rubah posisinya. Saya baca lagi ya. Posisi vertikal